Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memberikan sedikit tentang amalan apa saja yang bisa dilakukan wanita ketika sedang haid atau menstruasi. Selama masa haid, seorang muslimah diharamkan melakukan sholat, membaca Al-Quran, tawaf, dan lain-lain. Namun, seorang muslimah tidak dilarang untuk melakukan ibadah sunnah dan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun ia dalam keadaan kotor atau menstruasi. Adapun amalan yang bisa dilakukan ketika wanita sedang haid yaitu yang pertama, berdoa dan berzikir. Perempuan haid bisa saja memburu pahala dan mendapatkan keistimewaan dari Allah dengan cara berdoa dan berzikir. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Zohratun Nasihin karya Uthman bin Hasan Ahmad Syakir Al-Kubawi, dari Sayyidina Aisyah, ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak ada perempuan yang haid kecuali haidnya bisa menghapus dosa masa lalu dari semua dosanya jika ia membaca Alhamdulillahi ala kulli halin wastaghfirullahi min kulli dzambin, yang artinya segala puji bagi Allah di atas segala hal dan aku mohon ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Lalu kita juga bisa dengan membaca Astagfirullahaladzim, membaca istighfar dengan menyebut astagfirullah, karena itu bisa saja mendekatkan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu bersedekah dan memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Ketika sedang haid dan tidak dapat melaksanakan puasa, seorang muslimah dapat memperbanyak bersedekah dan menyiapkan makanan untuk diberikan sebagai santapan berbuka bagi orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat juga merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Dengan banyak bersolawat, lisan akan senantiasa basah dengan nama kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Membaca sholawat juga dapat memberikan ketenangan untuk hati, jiwa, serta pikiran. Maka dari itu, jika kita sedang haid, kita harus memperbanyak baca sholawat. Yang keempat yaitu membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang mulia. Di dalamnya terdapat nama-nama yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Asmaul Husna, kita akan mendapatkan pahala, menambah keimanan kita, serta mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita itu butuh Allah, dan kita juga harus mengetahui akan indahnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Wanita yang sedang haid juga bisa menuntut ilmu dengan cara mengikuti kegiatan pengajian secara langsung atau mendengarkan tausiah melalui televisi, radio, atau handphone. Itu juga bisa wanita lakukan ketika sedang haid atau menstruasi. Yang terakhir atau yang keenam yaitu mendengarkan ayat suci Al-Quran. Sebagian ulama besar memang tidak memperbolehkan perempuan yang tengah menstruasi memegang atau membaca Al-Quran secara langsung. Namun,
perempuan sebenarnya masih bisa mendapatkan pahala dengan keutamaan ayat suci dan mendengarkan lantunan Al-Quran. Bahkan dikatakan, seseorang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, pahalanya akan sama seperti orang yang membacanya. Jadi, ketika kita sedang haid, kita juga bisa memperbanyak untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, karena itu juga akan menambah pahala kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang sedikitnya mohon dimaafkan karena saya juga di sini masih belajar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.